Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Satria Amrila. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya sebagai PPL KKN Terpadu Universitas Islam Malang, program kegiatan keagamaan. Silakan peserta didik semua menyimak dan mendengarkan hukum-hukum bacaan tajwid dalam video pembelajaran. Hukum bacaan tajwid terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama hukum bacaan nun mati atau tanwin, yang kedua hukum bacaan mim mati, yang ketiga hukum bacaan idgham, yang keempat hukum bacaan mat. Selanjutnya yaitu jenis yang pertama yaitu hukum bacaan nun mati atau tanwin. Hukum bacaan tanwin adalah hukum bacaan nun mati bertemu dengan salah satu huruf yang sudah dibagi dalam beberapa kategori seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu izhar halqi. Izhar halqi adalah hukum bacaan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halqi. Idhar secara bahasa artinya jelas dan halqi sendiri berarti tenggorokan. Cara mengucapkan izhar halqi harus jelas. Adapun huruf-huruf yang dimaksud yaitu alif atau hamzah, kha, ain, kho, khoin, kho, seperti itu. Selanjutnya yaitu idgham bihunah. Idgham bihunah merupakan hukum bacaan yang melebur dan disertai dengungan atau yang berarti memasukkan salah satu huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya, dan lafal dari idgham bihunah tersebut haruslah mendengung jika bertemu 4 huruf yaitu nun, mim, waw, dan ya. Selanjutnya yaitu idgham bilahunah. Idgham bilahunah artinya melebur tanpa dengung atau maksudnya memasukkan huruf nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya tanpa disertai suara yang mendengung. Hukum bacaan berlaku jika nun mati atau tanwin bertemu huruf lam dan ro. Meskipun demikian, hukum ini tidak berlaku apabila nun mati atau tanwin serta huruf tersebut tidak ada dalam satu kata. Selanjutnya yaitu iqlab. Iqlab merupakan suatu hukum bacaan Al-Quran yang terjadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan satu huruf saja, yaitu huruf ba. Di dalam bacaan ini, bacaan nun mati atau tanwin tidak lagi dibaca sebagai nun atau tanwin, berubah menjadi huruf bunyi, huruf mim. Selanjutnya yaitu ikhfa hakiki. Ikhfa berarti menyamarkan. Hukum bacaan ini berlaku apabila huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, yaitu ka, fa, jim, dal, zal, zal, sin, sod, dot. Jika bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca samar atau antara bacaan izhar dan bacaan idgham. Yang kedua yaitu hukum bacaan mim mati. Hukum bacaan mim mati merupakan hukum yang didasarkan pada pertemuan mim mati dengan huruf tertentu, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ikhfa safawi. Ikhfa safawi dibaca dengan cara samar-samar pada bibir dan juga dengan dengungan. Ikhfa safawi berbeda dengan ikhfa hakiki. Perbedaannya adalah ikhfa safawi bukan nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa, melainkan huruf mim mati yang bertemu dengan huruf ba. Yang kedua yaitu idgham mimi. Idgham mimi atau idgham mutamasilen ini sangat mudah diingat, yaitu ketika huruf mim mat bertemu dengan huruf mim, dan cara melafalkan bacaannya tersebut adalah membaca huruf mim rangkap secara mendengung. Selanjutnya yang ketiga izhar safawi. Hukum bacaan ini berlaku apabila huruf mim mati bertemu salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan huruf ba. Izhar safawi harus dilafalkan dengan jelas pada bibir sambil menutup mulut. Yang selanjutnya yaitu hukum bacaan idgham.
Hukum bacaan idgham ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu idgham mutamahilen. Idgham mutamahilen adalah hukum bacaan yang terjadi apabila suatu huruf bertemu dengan huruf yang sama. Misalnya huruf dal bertemu dengan huruf dal. Yang kedua yaitu idgham mutaqariban. Idgham mutaqariban merupakan bertemunya dua huruf yang makhraj dan sifatnya hampir sama, seperti huruf mim bertemu ba, huruf kaf bertemu khof. Yang ketiga yaitu idgham mutajanisen. Idgham mutajanisen adalah hukum bacaan ketika dua huruf dengan makhraj yang sama tetapi tidak sama sifatnya bertemu, seperti huruf ta bertemu to, lam bertemu ro, serta zal dan huruf za. Yang keempat yaitu hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat berarti melanjutkan. Secara istilah, ulama tajwid dan ahli bacaan Al-Quran mengartikan mat sebagai pemanjangan suara. Ada dua jenis mat dalam Al-Quran, yaitu mat tabi'i atau mat asli dan mat far'i. Sedangkan huruf mat ada 3, yakni alif, wawu, dan ya. Untuk menjadi bacaan mat, maka huruf-huruf tersebut harus berbaris mati atau yang disebut dengan istilah saktah. Untuk mengukur panjang pendeknya suatu mat adalah menggunakan istilah harokat, seperti 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, dan seterusnya. Panjangnya adalah 6 harokat. Pada surat Al-Baqarah ayat 2, yang pertama itu nama hukum tajwidnya di atas adalah mat asli atau mat tabi'i karena ada fathah berdiri, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Nama tajwid di atas adalah alif lam komariah. Tandanya adalah alif lam dan tanda sukun. Selanjutnya yaitu bila pada kata di atas terdapat satu hukum tajwid, namanya adalah mat tabi'i karena ada fathah berdiri dan ada huruf alif berharokat panjang. Panjang mat tabi'i adalah 1 alif atau 2 harokat. Ayat ketiga surat Al-Baqarah. Hukum tajwid pada kata di atas terdapat satu hukum, yaitu mat tabi'i karena ada huruf yang dikasih dan huruf wawu doma, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Hukum tajwid di atas adalah alif lam komariah, tandanya ada alif lam dan tanda sukun. Hukum tajwid pada kata di atas adalah huruf sin karena ada huruf ya yang sukun oleh huruf yang berharokat fathah. Selanjutnya yaitu wayuqayyimuna. Ini adalah mat tabi'i dalam surat Al-Baqarah ayat 3 karena ada huruf ya di kasroh. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 4. Pada kata di atas terdapat satu hukum tajwid, yaitu mat tabi'i karena ada huruf yang di kasroh dan huruf wawu doma. Contohnya tajwid di atas pada kata di atas adalah mat jaiz munfasil. Mat ini terjadi karena adanya mat tabi'i menghadapi huruf alif pada kata yang lain. Panjangnya bisa 2, 4, atau 5 harokat. Selanjutnya unzila. Tajwid dalam surat Al-Baqarah ayat 4 di atas adalah fa karena ada huruf nun menghadapi huruf zai, membacanya harus disamakan. Selanjutnya hukum tajwid di atas adalah mat kais munfasil
karena ada mat tabi'i menghadapi huruf alif pada kata yang lain. Kemudian hukum tajwid di atas adalah ikhfamiduna karena ada tanwin menghadapi huruf mim, membacanya harus dicemplungkan. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat kelima. Hukum tajwid pada awal surat Al-Baqarah ayat 5 di atas adalah mat wajib mutasil karena ada mat asli menghadapi huruf hamzah pada satu kata, panjangnya adalah 5 harokat.